Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Zaki Ilhami, Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2101020080. Baiklah, saya di sini akan membuat video, yakni video tentang biografi Mark Zuckerberg sebagai tugas kewirausahaan. Biografi Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook ini lahir dengan nama lengkap Mark Elliot Zuckerberg. Ia lahir di kawasan bernama Dobbs Ferry, Westchester County, kota New York. Anak dari Edward dan Karen Zuckerberg. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua bernama Edward Zuckerberg dan Karen Kemner yang bekerja sebagai dokter gigi dan psikiater. Sejak kecil Zuckerberg suka mengotak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan menjalankan serta membuatnya. Ayahnya sendiri membelikannya komputer sejak ia berusia 8 tahun. Saat di sekolah menengah Phillips Exeter Academy, ia dan rekannya D'Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin adalah program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web, browser, atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan D'Angelo membuat plugin untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian mereka membuat playlist sesuai selera mereka. Berkuliah di Harvard, mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke AOL, American Online, dan Microsoft. Pada tahun terakhirnya di Philips, ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Saat melanjutkan sekolah perguruan tinggi, keduanya harus berpisah. D'Angelo masuk Caltech, sedangkan Zuckerberg masuk Harvard. Walaupun pada akhirnya Mark Zuckerberg di DO dari kampusnya karena berkonsentrasi mengembangkan Facebook. Cikal bakal Facebook. Di Harvard inilah Zuckerberg menemukan ide membuat buku direktori mahasiswa online karena universitasnya tak membagikan Facebook atau buku yang mahasiswa yang membuat foto dan identitas mahasiswa di universitas itu pada mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka. Namun setiap kali ia menawarkan diri membuat direktori itu, Harvard menolaknya. Mereka mengatakan punya alasan untuk tidak mengumpulkan informasi mahasiswa ini, ujar Zuckerberg kemudian. Meski ditolak, ia selalu mencari cara untuk mewujudkannya. Saya ingin menunjukkan kalau hal itu bisa dilakukan, lanjutnya. Soal kengototannya membuat direktori itu. Proyek pertama adalah Course Match, www.coursematch.com, yang kemungkinan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Suatu malam di tahun kedua ia kuliah di Harvard, Zuckerberg menyabot data mahasiswa Harvard dan masukkan dalam website yang buat bernama FaceMesh. Sejumlah foto rekan mahasiswanya terpampang di situ. Tak lupa ia membuahkan kalimat yang meminta pengunjungnya menentukan mana dari foto-foto ini yang paling hot. Pancingannya mengena. Dalam tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website itu, tercatat 450 orang mengunjungi FaceMesh dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahuinya dan sambungan internet pun diputus. Zuckerberg diperkarakan karena dianggap mencuri data. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf kepada rekan-rekan yang fotonya masuk di FaceMesh. Tetapi ia tak menyesali tindakannya. Saya kira informasi seperti itu harus tersedia online, ujarnya. Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi penggunanya. Setiap memiliki akun punya ruang dan memajang fotonya, teman-temannya, network, dan melakukan hal lainnya seperti bisa berkirim pesan dan lain sebagainya. Lalu mendirikan Facebook. Alih-alih kapok, ia malah membuat website baru dengan nama Facebook, www.thefacebook.com. Website ini ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMesh. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan bersama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan di websitenya sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Banyaknya aplikasi yang bisa digunakan oleh anggotanya membuat Facebook digandrungi banyak orang. Konon hingga saat ini sudah lebih dari 20.000 aplikasi dimasukkan ke dalam Facebook yang bisa digunakan para anggotanya. Setidaknya 140 aplikasi baru ditambahkan ke Facebook setiap harinya dan 95% pemilik akun Facebook telah menggunakan minimal satu aplikasi. Penyertaan banyak aplikasi ini membuat Facebook berbeda dengan website jejaring sosial terdahulu seperti MySpace. Lalu orang berbondong-bondong mengunjungi websitenya dan mendaftar jadi anggotanya. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Ternyata tak hanya mahasiswa Harvard yang tertarik, beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta dimasukkan ke dalam jejaring Facebook. Dan lama-kelamaan pun Facebook berkembang dari kampusnya dari Harvard dan kemudian berkembang
lama-kelamaan hingga mencapai seluruh dunia. Tak hanya itu, sekarang perusahaan Mark Zuckerberg pun sudah berubah menjadi Meta dan mengakuisisi seperti Instagram, bahkan juga WA. Sehingga Mark Zuckerberg ini layak disebut sebagai wirausahaan yang sukses.